Malam itu hujan deras mengguyur jalanan kota. Seorang pria bernama Dimas berhenti di depan sebuah hotel tua bertingkat 5. Cat temboknya kusam, papan namanya separuh rusak. Tapi karena semua penginapan lain sudah penuh, Dimas tak punya pilihan. Ia masuk ke dalam dan disambut seorang resepsionis tua berwajah datar. "Satu kamar ya, Bu, untuk semalam saja." Resepsionis itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Tersisa satu kamar. Nomor 313." Ia menyerahkan kunci besi yang berat dan berpesan, "Kalau malam nanti mendengar suara dari kamar sebelah, jangan dijawab." Dimas tertawa kecil, mengira itu hanya lelucon. Ia mengambil kunci dan berjalan menyusuri koridor panjang yang lembab. Lampu-lampu berkedip lemah. Dindingnya penuh noda dan lukisan tua yang matanya seolah mengikutinya kemanapun ia berjalan. Ketika sampai di depan kamar 313, Dimas merasakan hawa dingin keluar dari sela pintu. Ia membuka pintu perlahan, dan aroma lembab segera menyambutnya. Di dalamnya, kamar itu biasa saja. Ada ranjang besar, lemari kayu tua, dan jendela dengan tirai tebal berwarna abu-abu. Dimas menaruh tasnya dan mencoba beristirahat. Tapi belum sampai 5 menit ia memejamkan mata, terdengar suara langkah kaki dari kamar sebelah. Tok, tok, tok. Pelan, teratur, seperti seseorang mondar-mandir tanpa henti. Ia menghela napas. Mungkin tamu lain yang susah tidur, gumamnya. Tapi suara itu tak berhenti, bahkan makin keras. Tok, 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 tok. Lalu tiba-tiba, kret. Seperti suara kursi diseret di lantai. Dimas bangkit, menempelkan telinganya ke dinding. Ia mendengar bisikan samar dari kamar sebelah. Suara perempuan. "Tolong, jangan matikan lampunya." Suaranya lirih, gemetah, dan seolah keluar dari balik dinding. Dimas mundur perlahan. Ia berusaha menenangkan diri dan mencoba tidur lagi. Tapi sekitar pukul 2 dini hari, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Aku masih di sini." Dimas menegakkan tubuhnya. Ia berteriak dari tempat tidur. "Halo? Kamu siapa? Butuh bantuan?" Tak ada jawaban. Hanya suara ketukan di dinding 3 kali. Tok, tok, tok. Kemudian sunyi. Dimas tak bisa tidur lagi malam itu. Pagi harinya ia turun ke lobi dan bertanya pada resepsionis. "Bu, siapa yang menempati kamar 312? Suaranya keras sekali semalam." Resepsionis itu menatapnya dengan ekspresi datar. "Tidak ada tamu di kamar itu, Pak. Sudah lama kosong." "Tapi saya dengar suara perempuan, jelas sekali." Resepsionis itu hanya menjawab, "Sudah saya bilang, kalau ada suara dari kamar sebelah, jangan dijawab." Dimas diam, merasa tidak nyaman. Tapi karena ia harus menunggu urusan kerja, ia memutuskan menginap 1 malam lagi. Malam kedua terasa lebih berat. Udara di kamarnya semakin dingin, seperti ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Ketika jam menunjukkan pukul 1:15, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Tapi kali ini bukan dari kamar sebelah. Suara itu berasal dari dalam kamarnya sendiri. Dimas menoleh perlahan.
Di depan lemari kayu, bayangan seorang perempuan berdiri memunggunginya. Rambutnya panjang, tubuhnya kaku. Dan di lantai di bawahnya menetes sesuatu berwarna merah dalam. Bukan darah, tapi seperti cairan merah tua yang kental mengalir pelan dari bawah kakinya. Astaga! Dimas tertekun, tak bisa bergerak. Bayangan itu berbalik perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergetar. "Jangan matikan lampunya! Tolong!" Seketika, semua lampu kamar padam. Dimas menjerit, meraba dinding mencari saklar. Ketika lampu kembali menyala, perempuan itu sudah hilang. Tapi di cermin depan tempat tidur, tertulis sesuatu dengan cairan merah itu. "Kau sudah menjawabku." Dimas berlari keluar kamar, turun ke lobi. Tapi resepsionis sudah tidak ada. Hotel itu sunyi. Semua lampu koridor padam, hanya cahaya dari luar yang samar masuk. Dimas menoleh ke dinding. Di sana tergantung bingkai besar berisi daftar tamu hotel sejak berpuluh tahun lalu. Matanya membesar saat melihat nama paling bawah. Dimas Ardianto. Check-in 12 Mei 1987. Check-out tidak diketahui. Ia membeku. Tangannya gemetar saat melihat tanggal di kalender resepsionis. 12 Mei 2025. Dan di belakangnya, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Suara resepsionis tua berbisik. "Selamat datang kembali, Tuan Dimas. Kamar 313 sudah menunggu."